James sedang sibuk berkata, "Ini adalah pil peremajaan JX. Anak saya selesai menggunakan sebuah kotak kemarin dan itu bekerja dengan sangat baik. Jadi saya ingin memohon kepada Anda untuk memberi saya lebih banyak lagi." "Tidak mungkin," Kadir berkata dengan serius. "Pil peremajaan JX sangat berharga. Sebelum saya memberi Anda 2 kotak, Anda tidak menginginkannya. Itu sepenuhnya atas dasar kondisi putra Anda bahwa saya hanya meninggalkan Anda sebuah kotak. Jadi tidak mungkin untuk memiliki lebih banyak obat untuk diberikan kepada Anda." James dengan keras menamparkan dirinya sendiri. Mendengar bunyi itu, Kadir di sisi telepon ini terkejut. Setelah itu, James buru-buru berkata, "Tuan Kadir, ini ketidakpekaanku. Saya mohon Anda untuk menjual saya lagi. Sebutkan saja harganya, tidak peduli berapa harganya, saya akan pergi dan mencari tahu." Kadir tertawa, "Tuan James, lelucon macam apa yang kamu mainkan denganku? Di mata Anda, bukankah JX Renewing Pill hanyalah produk sepele? Tidak ada bahan yang jelas, tidak ada farmakokinetik yang jelas, belum lagi laporan uji klinis yang komprehensif. Tidak mungkin obat ini bisa dijual di Amerika Serikat. Saya memberi Anda sebuah kotak sebelumnya, dan saya yakin saya telah secara tidak sengaja melanggar peraturan yang relevan di negara Anda, jadi saya sangat malu sepanjang perjalanan kembali ke sini. Sekarang bagaimana saya bisa menjual produk semacam ini kepada Anda lagi? Bukankah aku akan melanggar hukum? Dan saya adalah warga negara yang taat hukum, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tahu hukum dan melanggarnya?" Mengatakan itu, Kadir bertanya lagi, "Tuan James, Anda tidak memancing untuk penegakan hukum bukan?" Ketika James mendengar ini, hatinya terasa lebih buruk daripada makan kotoran. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Kadir adalah semua hal yang dia katakan kepada Kadir sebelumnya. Sekarang, Kadir menggunakan ini untuk membantahnya. Setiap kata, itu seperti mulut besar yang menamparkan wajah anjingnya. Rasa malu dan malu yang luar biasa, sehingga dia hanya merasakan wajah yang panas. Suhu yang membakar membuat kelopak matanya sedikit terbuka. Betapa harga diri sudah lama menjadi abu, benar-benar dimusnahkan. Sekarang bahkan bagian terakhir dari wajah yang dipaksakan, karena gigi ini untuk gigi, dan benar-benar hancur. Dia belum pernah dipermalukan dalam hidupnya, tetapi ketika dia memikirkannya, dia juga tahu, ini bukan penghinaan sialan, ini benar-benar buatan saya sendiri. Tertekan sampai ke intinya, demi putranya, dia hanya bisa berkata, "Tuan Kadir, aku salah, semuanya salahku. Itu karena saya buta, saya sedang duduk di sumur, saya bodoh. Singkatnya, aku bajingan, kamu punya banyak anugerah, jangan berhadap-hadapan dengan sampah semacam ini. Saya hanya meminta Anda untuk memberi anak saya kesempatan untuk bertahan hidup demi kepolosannya. Dia baru berusia 12 tahun, Kadir berkata dengan serius. Tuan James, ada jutaan anak penderita kanker di dunia ini, dan banyak dari mereka lebih muda dari anak Anda, dan anakmu adalah satu-satunya yang mendapatkan pil peremajaan JX. Jadi saya pikir Anda harus tahu bagaimana bersyukur dan puas. Anak-anak yang tak terhitung jumlahnya seperti putramu hanya bisa mati kesakitan karena mereka tidak bisa mendapatkan pengobatan yang efektif. Dibandingkan dengan itu, putramu sudah terlalu beruntung. James juga tahu betul di dalam hatinya bahwa sekotak JX Renewing Pills yang diberikan oleh Kadir telah membuat putranya jauh lebih baik, dan hidupnya bisa bertahan setidaknya 2 atau 3 bulan atau bahkan lebih lama, yang sudah sangat beruntung. Tetapi bagi orang tua manapun, waktu seperti ini pasti tidak pernah terpuaskan. Dia telah menghabiskan semua cara pengobatan modern sebelumnya, dan sekarang dia akhirnya menemukan obat ajaib yang memiliki kesempatan untuk menyembuhkan putranya sepenuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa menyerah? Bahkan jika itu membunuhnya, dia harus mendapatkan obat ini agar nyawa putranya dapat diperpanjang. Meskipun ada perbedaan besar antara budaya timur dan barat,
dalam hal kasih sayang, sebagian besar sama, terutama orang tua tidak mementingkan diri sendiri untuk anak-anak mereka. Karena itu, dia buru-buru berkata, "Tuan Kadir, tidakkah kamu ingin obat ini dipasarkan di Amerika Serikat? Aku akan membantumu mempercepatnya. Saya dapat mengeluarkan perintah persetujuan khusus hari ini untuk membiarkan obat ini menjadi yang pertama untuk pasokan skala kecil ke institusi medis yang ditunjuk untuk digunakan. Saat itu, kami akan menambahkan penggunaan sebenarnya dari efek yang diumumkan. Saya yakin itu pasti akan memicu kejutan di seluruh dunia, maka JX Pharmaceutical pasti akan cepat dikenal di seluruh dunia. Kemudian, JX Pharmaceutical pasti akan melompat menjadi perusahaan farmasi paling terkenal di dunia." Dia awalnya berpikir bahwa selama poin ini dibuang, Kadir pasti akan segera menyetujuinya. Bagaimanapun, ini adalah permintaan terbesar Kadir, dan alasan dia pergi jauh-jauh ke Amerika Serikat adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Dan masalah ini, dia bisa membantunya menyelesaikannya. Sebagai kepala FDA, ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan. Terlebih lagi, obat ini benar-benar luar biasa, dan jika dia membuat pengecualian untuk memperkenalkannya dengan cepat ke Amerika Serikat, dia pasti akan mendapatkan pujian dari orang-orang di negara itu. Namun, James tidak menyangka. Kadir berkata dengan nada datar, "Maaf Tuan James, bos kami telah berubah pikiran." Dia mengatakan untuk sementara kami tidak akan menempatkan obat ini di pasar di Amerika Serikat, karena produksi obat ini sangat terbatas. Kami masih siap untuk sedikit memperketat, jadi kebaikan Anda saya hargai. Tetapi hal-hal tidak bisa berjalan seperti itu, mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Tuan James, saya telah terbang selama lebih dari 10 jam dan saya sedikit lelah. Jadi saya akan berhenti berbicara dengan Anda, untuk saat ini, selamat tinggal." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Kadir langsung menutup telepon. Pada saat ini, kebencian yang terjepit di hatinya akhirnya tersapu. Di depan James, dia ditanyai dan dipermalukan olehnya dalam 1000 cara, dan dia telah menahan amarahnya di dalam hatinya. Sekarang, dia memikirkan James di ujung telepon yang cemas sampai-sampai tidak bisa kembali, rasa sakit melonjak di hatinya. Memikirkan hal ini, dia juga tidak bisa tidak bergumam, untuk mengatakan bahwa seluruh orang, tetapi juga guru, pukul aku sampai mati. Aku tidak bisa memikirkan set permainan ini, berpikir bahwa James pasti lebih buruk daripada kematian. James memang sulit untuk ditanggung. Penghinaan terselubung Kadir barusan telah menginjak-injak harga dirinya. Namun meski begitu, dia masih belum bisa mendapatkan lebih banyak JX Renewing Pills. Wajahnya acuh tak acuh, nyawa anaknya adalah yang terpenting. Jadi, dia segera mengambil keputusan, segera bersiap untuk pindah ke Indonesia, untuk bersujud di depan Kadir dan mendapatkan obatnya kembali. Segera setelah pemikiran ini, James bangkit dan meninggalkan hotel. Pada saat yang sama dengan istrinya di telepon, berkata, "Jenny, Kadir telah kembali ke Indonesia tadi malam, kamu jaga yo, aku sekarang akan pulang untuk mengambil pasporku untuk pergi ke Indonesia untuk menemuinya." Jenny berkata, "Kamu jangan terburu-buru, alasan mengapa dia kembali tadi malam, tentu untuk menghindarimu. Kamu pergi ke pintu pagi ini, dia tidak akan melihatmu." Lalu apa yang harus dilakukan? James berkata dengan sangat menyalahkan dirinya sendiri. "Jika saya tidak pergi memohon padanya, Yo akan lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan obat lanjutan." Jenny berkata begitu saja, "Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Pikirkan baik-baik, dia datang jauh-jauh ke Amerika untuk menemukanmu untuk apa sebenarnya?" James sibuk berkata, "Dia ingin saya membantunya mempercepat waktu agar obat tersedia di Amerika Serikat." Jenny segera berkata, "Kalau begitu kamu akan membantunya menyelesaikan masalah dulu, lalu pergi menemuinya, jadi itu juga dianggap sedikit tulus. Kalau tidak, jika aku jadi dia, sebelum sikapmu yang begitu arogan hingga marah,
tidak akan pernah melihatmu lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.